Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Fiasan Zahir. Saya di sini akan mempresentasikan tentang responsible collaborative problem solving. Yang kelompok kami angkat di sini adalah brand McDonald's. Yang pertama adalah konten McD untuk meningkatkan brand awareness. Jadi untuk meningkatkan awareness terhadap brand atau untuk meningkatkan brand awareness adalah dengan memanfaatkan sosial media marketing untuk meningkatkan hubungan secara emosional atau untuk menciptakan hubungan secara emosional. Nah, konten McD yang saya angkat kali ini adalah Chicken McNugget dan juga ada Taste of Jepang. Nah, kenapa saya mengangkat Chicken McNugget? Karena saya tertarik karena Chicken McNugget ini telah menjadi varian produk yang telah bertahan selama 40 tahun di menu McDonald. Karena banyaknya permintaan atau karena sukanya orang-orang kepada Chicken McNugget yang membuat Chicken McNugget ini bertahan selama itu. Kedua ada Taste of Jepang. Nah, penjelasan kenapa saya memilih Taste of Jepang yaitu ada di nomor selanjutnya atau di slide selanjutnya, yaitu tentang membangun merek McD melalui medsos berdasarkan segmentasi dan preferensi target audience. Nah, McDonald Indonesia ini merilis kembali menu Taste of Jepang akibat antusiasme dari para penggemar. Nah, ada kata-kata merilis kembali, yaitu McDonald awalnya pernah merilis Taste of Jepang ini di Indonesia pada tahun 2020 dan mendapatkan banyak sekali komentar yang positif terhadap pelanggan-pelanggan yang suka sekali sama ini. Dan sekarang di tahun 2023 demand-nya juga semakin meningkat karena mungkin trennya sekarang yang tahun 2023 ini kebanyakan orang-orang atau remaja sekarang itu suka yang dengan namanya anime atau kartun Jepang atau yang bisa disebut sebagai wibu atau otaku. Nah, menu ini juga merupakan kolaborasi bersama dengan Ichazara yang merupakan the first winner of Nippon Television Notojiman The World 2015. Nah, winner of Nippon Television Notojiman The World ini adalah sebuah ajang bergengsi ajang bergengsi untuk penyanyi di Jepang. Nah, kenapa banyak orang yang minat sekali sama Taste of Jepang ini? Karena McD memberikan pengalaman cita rasa kuliner yang khas banget Jepang, yang otentik untuk masyarakat Indonesia tanpa perlu pergi jauh-jauh ke Jepang. Jadi cuman cukup dengan mengunjungi restoran McD terdekat saja sudah bisa untuk memakan burger khas Jepang. Nah, menu yang ditawarkan dari Taste of Jepang ini yaitu yakiniku burger dengan 3 varian, yaitu ada McSpicy yakiniku burger, fish fillet yakiniku burger, dan beef yakiniku tamago burger. Nggak cuman itu, terdapat menu lain yang tersedia seperti McFlurry Matcha Cookies, McFlurry Matcha Oreo, dan juga ada teh hojicha Jepang. Selanjutnya ada tanggapan McD dalam merespon komplain pelanggan. Nah, saya mengangkat atau melampirkan screenshot ini karena banyak sekali komplain pelanggan yang merasa mengeluhkan produknya atau pelayanannya yang diberikan oleh McD ini kurang. Yang misalnya ada dari pelanggan yang pertama ini dia mengeluhkan bau nasinya ini basi, sudah diganti 2 kali juga tetap basi. Dan yang kedua ini ada pelayanan dari pegawainya yang kurang beretika menurut si konsumennya, karena dianggap kurang beretika itulah yang mana dia komplain. Ketiga ini mengeluhkan krim atau bubuk matchanya ini agak sedikit
kurang daripada yang pertama dirilis. Nah, dilihat dari screenshotan ini semua, McD menjawab komentar-komentar negatif. Ketika komentar negatif ini dengan menginginkan atau menyuruh konsumennya untuk meneruskan komplainannya ke DM Instagram official McD di Indonesia. Nah, di DM Instagram ini pihak konsumen akan diminta informasi tentang nama, alamat, informasi, terus nomor telepon, email, lokasi McD yang bermasalah, tipe pesanan apa, kronologinya kayak gimana, terus foto terkait barang bukti, terkait mungkin kualitas produk yang kurang atau kualitas pelayanan yang kurang yang diberikan oleh McD. Hal ini mengapa dilakukan? Agar McD bisa menindaklanjuti pelayanan yang dirasa kurang maksimal kepada konsumen sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pihak McD. Selain itu, masalah juga bahkan cepat diproses agar tidak ada kejadian yang sama terulang kembali dan menimbulkan perspektif buruk masyarakat terhadap McD. Nah, selanjutnya ada loyalty program McD, yaitu ada Say It with McD dan beli satu gratis satu. Disclaimer dulu, loyalty program ini adalah sebuah definisi loyalty program ini adalah sebuah program penghargaan yang dicanangkan oleh perusahaan kepada konsumen agar konsumen ini tetap setia untuk menikmati produk atau menikmati tawaran yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, loyalty program yang dilakukan oleh McD ini, saya mengambil Say It with McD ini dan beli satu gratis satu atau buy one get one. Karena kenapa? Say It with McD pertama, ini merupakan sebuah layanan di mana konsumen memesan produk McDonald melalui McDelivery untuk dikirimkan kepada siapapun yang diinginkan, termasuk dari teman, sahabat, atau siapapun yang mereka inginkan, atau mereka yang kurang beruntung pun bisa mendapatkan produk ini, yaitu misalkan dari anak-anak panti asuhan atau dari korban bencana alam mungkin. Nah, yang pertama ada buy one get one. Nah, beli satu gratis satu khusus pengguna stiker drive-thru. Setiap pembelian paket hemat cheeseburger deluxe gratis cheeseburger deluxe a la carte. Nah, contoh dari loyalty program ini kan banyak, ada membership, ada poin, ada buy one get one, promo, diskon, dan lain sebagainya. Nah, saya mengambil dua ini, Say It with McD dan buy one get one. Selanjutnya ada value chain McD. Nah, value chain McD ini itu ada 4, ada firm, infrastructure, HR management, technology development, procurement. Ini termasuk supporting activities atau kegiatan pendukung, yaitu ada infrastruktur perusahaan, ada manajemen sumber daya manusia, ada pengembangan teknologi, ada juga pengadaan. Nah, untuk primary activitiesnya itu ada logistik dalam negeri atau inbound logistics, atau kedua ada operations, ketiga ada outbound logistics, keempat ada marketing and sales, kelima ada services atau layanan atau jasa yang diberikan oleh McD untuk konsumen. Nah, infrastruktur perusahaan ini maksudnya adalah perusahaan McDonald memiliki Chief Eksekutif dan zona presiden yang mengawasi operasi perusahaan di berbagai wilayah dengan penasihat umum yang mengawasi masalah hukum. Jadi ada sebuah cabang perusahaan yang dimana itu sebagai penasihat untuk bisa mengawasi masalah hukum yang terkait di daerah cabang tersebut. Kedua ada manajemen sumber daya manusia.
yaitu mempertahankan lembaran karir di mana pencari kerja bisa melamar untuk perusahaan maupun di restorannya. Nah, si McD ini mempromosikan program bantuan biaya kuliahnya untuk bisa menarik bakat. Nah, ketiga ada pengembangan teknologi atau teknologi development, yaitu McD telah berinvestasi di kios untuk bisa memfasilitasi pemesanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Keempat ada pengadaan atau procurement, yaitu perusahaan atau McD menggunakan Jaggers, sebuah perusahaan pengadaan digital, untuk bisa menjalin hubungan dengan pemasok utama di berbagai wilayah dunia. Nah, karena McD ini banyak sekali di wilayah tersebar di wilayah dunia, diperlukannya Jaggers ini itu untuk bisa menjalin hubungan dengan pemasok utama di berbagai dunia. Sebuah perusahaan pengadaan digital untuk menjalin hubungan dengan pemasok utama yang ada di berbagai wilayah dunia. Terus primary activitiesnya atau logistik dalam negeri, McD telah memiliki pemasok berbiaya yang rendah untuk bahan baku makanan dan minuman, misalnya dari segi sayurannya, dagingnya, atau mungkin dari kopinya. Nah gitu. Operasi atau operations, bisnisnya adalah waralaba dan setiap lokasi McD dimiliki oleh pewaralaba. Ada 39.000 total lokasi McD di seluruh dunia. Nah, ketiga ada logistik keluar. McD juga berfokus pada swalayan layanan loket dan layanan drive-thru. Jadi maksudnya di sini lah, instead of formal sit-down in restoran, maksudnya adalah daripada restoran yang berdiam diri di tempat, pihak McD ini juga memberikan layanan-layanannya yang ada di luar dari restoran pusat. Jadi misalkan ada layanan drive-thru, cabang yang buka layanan drive-thru, ada di swalayan juga, dan juga ada di layanan loket. Nah, yang keempat ada marketing and sales, yaitu pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan ini yaitu McD berfokus pada media dan iklan cetak. Misalkan media itu bisa TV, bisa medsos, Instagram, Twitter, Facebook, atau banyak medsos lain, YouTube mungkin. Dan iklan cetak, misalnya koran, majalah, papan iklan, dan lain sebagainya. Kelima ada services atau jasa, yaitu pelayanan ya, atau pelayanan. Nah, McD ini berusaha untuk mencapai layanan pelanggan yang berkualitas tinggi. McD memberikan karyawannya pelatihan sehingga mereka bisa membantu pelanggan dengan sebaik mungkin. Di bagian kanan sini ada margin. Margin ini di sini penjelasannya, as a result of decades of hard work and public trust, McDonald enjoy an 50,8% profit margin. Maksudnya adalah sebagai hasil kerja keras dan kepercayaan publiknya selama berdekade atau selama dekade, McDonald mendapatkan 50,8% keuntungan margin. Mendapatkan 50,8% keuntungan margin. Yang terakhir ada penerapan CRM pada McD terkait dengan penggunaan digital website. Nah, sebagai merek global dengan aktivitas pemasaran yang banyak banget, McDonald harus melakukan aktivitas pemasarannya sendiri secara tepat sasaran, sehingga dapat memaksimalkan calon pelanggan dan memenangkan pelanggan tetap. Untuk mencapai tujuan ini, McDonald telah mengembangkan aplikasinya sendiri untuk bisa merancang layanan dengan cermat bagi pelanggan di berbagai wilayah. Nah, CRM ini masuk ke dalam aplikasi McDonald itu, yaitu pertama, CRM yang dilakukan di aplikasi McDonald yaitu aplikasi McDonald tersedia untuk diunduh di semua toko aplikasi utama. Jadi aplikasi McDonald ini bisa di-download di semua toko aplikasi, misalkan di App Store, Play Store, dan lain sebagainya. Kedua, aplikasi McDonald dapat membantu mencatat frekuensi pembelian pelanggan dan pembelian yang sering frekuen.
pembeliannya sering atau frekuen. Ketiga, McDonald dapat langsung mendorong penawaran dan hadiah yang dipersonalisasi ke ponsel pelanggan berdasarkan hasil analisis data. Jadi ketika kita login, ketika daftar, itu sama saja kita sudah menjadi member dari McDonald dan kita login atau daftar di aplikasi McDonald. Nah, dari situ kita akan dipantau apakah kita nanti akan beli dengan sering produk-produk yang ada di McD. Nah, ketika kita sering banget membeli produk yang ada di McD, nanti McD akan memberikan promo atau diskon atau layanan-layanan yang bisa menguntungkan si member yang frekuen tadi, yang sering membeli. Nah, yang keempat, CRM dapat mencocokkan semua transaksi yang dilakukan melalui aplikasi dengan sistem point of sale restoran. Maksudnya di sini dalam aplikasi ini di McDonald, My McDonald atau mcdonald.co.id di webnya bisa mencocokkan semua transaksi yang dilakukan melalui aplikasi dengan sistem point of sale restoran. Sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ayu Dwi Ramawati. Jadi ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Responsible Collaborative Problem Solving pada perusahaan McD. Yang pertama yaitu sosial media untuk meningkatkan awareness terhadap brand. Berikut adalah salah satu contoh penerapan media iklan ataupun promosi melalui media sosial Instagram. Yang kedua yaitu membangun brand melalui media sosial. Kolaborasi McD dengan BTS kembali membuat geger para penikmatnya yang telah memiliki sentimen emosian. Banyak orang diakui punya kenangan terhadap brand fast food ini hingga berhasil menggait penggemar K-pop BTS untuk berkolaborasi. Sejak McDonald mengumumkan tanggal 9 Juni 2021 akan mengeluarkan menu #BTS Meal, langsung membuat ARMY sebutan bagi para fans untuk mendapatkan paket menu makanan yaitu 9 chicken nugget, Coke and medium fries and saus chili dan cajun. Berikutnya yaitu review menu BTS Meal. Menurut salah satu pelanggan mengatakan bahwa saya akhirnya berkesempatan untuk mencicipi menu sederhana ini. Kenapa saya bilang ini adalah menu sederhana? Pertama, packaging yang diberikan merupakan packaging yang umum diberikan untuk konsumen setiap membeli paket McD. Yang membedakan adalah logo BTS dan warna ungu yang menjadi daya pikat dahsyat sekali bukan branding dari BTS. Kedua yaitu menu yang ditawarkan adalah menu sederhana yang juga biasanya dijual oleh McD dan disukai oleh orang sehingga tidak ada ekspektasi mengenai menu fast food dari McD ini. Ketika menikmati nugget ayam dengan cocolan saus cajun yang merupakan saus mustard dengan aroma wasabi dan bawang, pasti akan suka dengan cajun ini. Sedangkan chili saus adalah rasa asam, manis, dan pedas. Yang ketiga yaitu ilustrasi McD dalam merespon customer komplain. Ketika ada customer yang komplain di media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lainnya, pihak McD akan merespon dengan cepat dengan meminta bukti foto struk pembelian atau barang yang akan dikomplain dengan melalui DM atau chat pribadi. Kemudian pihak McD akan bertanggung jawab dengan mengganti barang yang dikomplain tersebut. McD memiliki SOP, standar operasional prosedur, yaitu perusahaan berupa recovery complaint, yaitu kegiatan menelpon, mendatangi, beri produk yang benar, dan hadiah kepada pelanggan yang komplain dengan cara mendatangi langsung ke tempat ataupun lokasi di mana pelanggan itu berada. Menurut saya, hal ini sudah sangat baik karena pihak McD sangat bertanggung jawab
dalam mempertahankan konsumennya dan menjadi solusi baik untuk terus meningkatkan kualitas dan hubungan dengan pelanggan. Yang keempat yaitu loyalty program yang dilakukan oleh McD. McD juga meluncurkan program McDelivery Day, yaitu loyalty program ala McDonald, di mana perayaan McDelivery Day dihadirkan sebagai apresiasi untuk pelanggan setia yang telah menggunakan layanan pesan antar melalui McDelivery, baik melalui website, aplikasi McDelivery Indonesia, akses telepon 14045 maupun melalui layanan GoFood. Dalam rangka loyalty program tersebut, McD Indonesia turut merayakan McDelivery Day Indonesia dengan anak-anak di komunitas biji-biji Bantar Gebang atau BGBJ. Pada hari yang sama, langkah ini sejalan dengan slogan McDelivery Day, yaitu mengantarkan kebahagiaan. Dengan McDelivery Day, McDonald memberikan berbagai penawaran khusus, di antaranya voucher Big Mac, la carte gratis, hadiah langsung dari McDonald mulai dari merchandise eksklusif McDonald, kartu flash McD, produk gratis, pesanan yang ditraktir oleh McDonald e-voucher sebesar 15.000. Untuk pemesanan selanjutnya, mendapatkan tambahan voucher gratis biaya pengiriman bagi konsumen yang ikut Instagram Story Sticker Challenge. Pada kesempatan itu, McDonald Indonesia dan beberapa influencer muda Indonesia membawa kebahagiaan untuk anak-anak komunitas BGBJ dengan memberikan paket Happy Meal sebagai bentuk kepedulian dan dukungan McDonald terhadap pentingnya nilai-nilai edukasi dan sosial serta kepedulian bagi kemajuan masyarakat Indonesia. Yang kelima yaitu konsep value chain yang dilakukan oleh perusahaan McD. Berikut ini adalah analisis rantai nilai yang dilakukan oleh McD untuk membantu mencapai tujuan mereka, yang digunakan untuk menyediakan makanan yang terjangkau bagi konsumen. Kegiatan utama McD yaitu sumber bahan baku McDonald dari daftar pemasok berbiaya rendah terpilih untuk logistik masuk. McDonald menggunakan waralaba untuk operasinya. Restorannya berfokus pada layanan loket, swalayan, dan layanan drive-thru. Pemasarannya difokuskan pada media sosial, iklan media, dan cetak, dan juga papan reklame, serta memberikan pelatihan bagi karyawannya untuk meningkatkan layanan pelanggan. Kemudian, aktivitas dukungan McD. Infrastruktur McD mencakup eksekutif dan presiden zona yang mengawasi operasi bisnis. Praktik SDM meliputi gaji dan membantu biaya kuliah untuk staf perguruan tinggi. Restoran menggunakan perusahaan pengadaan digital untuk mengelola pemasok global. Dan yang keenam yaitu analisis penerapan CRM pada perusahaan McD. Penerapan CRM di perusahaan McDonald fokus pada penggunaan informasi tentang pelanggan untuk membuat strategi yang mengembangkan dan menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. McD menjangkau pelanggan dengan cara customer oriented, yaitu bisa mengerti apa demand dari sisi mereka dengan komunikasi yang baik antar McDonald dengan pelanggan. Selain itu, McD memiliki beberapa strategi, di antaranya McD terus menginovasi menu dengan menyediakan menu yang menarik sesuai dengan keinginan pelanggan dan tren pasar yang ada, dan juga riset. McD melakukan beberapa perubahan seperti merubah pelayanan, di mana pelayanan tidak harus datang ke store untuk menikmati McD. Mereka dapat memesan melalui aplikasi dan juga website, atau bisa dilakukan dengan drive-thru dan delivery order. McD juga mengikat konsumen secara emosional, seperti pada saat McD membangun awareness dengan iklan. Iklan-iklan McD tidak perlu hanya sekedar menjual produk. Ada pesan-pesan yang disisipkan yang berkaitan dengan emotional benefit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya pribadi
mata kuliah e-business, yaitu Responsible Collaborative Problem Solving. Nah, di sini jawaban nomor 1, saya menjawab tentang peningkatan awareness terhadap MCD. Contohnya yaitu dengan adanya iklan MCD di sosial media, maka MCD akan dikenal banyak orang, bahkan bisa meningkatkan konten yang menarik di sosial media. Contoh yang kedua itu tentang sering memberikan promosi harga kepada customer. Dan poin kedua itu membangun brand melalui sosial media. Di situ ada seperti komentar-komentar positif tentang MCD. Di postingan MCD itu pasti ada komentar positif tentang MCD, maka dari situ MCD bisa membangun brandnya melalui sosial media itu tersendiri. Dan untuk yang poin ketiga tentang komentar negatif pelanggan. Pastinya semua bisnis itu ada komentar negatif, maka seorang perusahaan atau perusahaan yang diberikan komentar negatif oleh pelanggannya, kita harus bersikap baik dan harus memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Kalau berita itu bohong atau yang dikomentarkan itu negatif, harus dijadikan positif seperti itu. Dan poin keempat itu ada program loyalty MCD. MCD mempunyai program seperti aplikasi. Nah, di aplikasi itu lengkap, bisa order, bisa bayar MCD pakai aplikasi tersendiri. Dan yang kelima, value MCD itu ada harga promo, harga MCD. Dan sedangkan yang poin keenam itu ada penerapan CRM pada aplikasi MCD. Di sini saya menjelaskan tentang CRM yang diterapkan pada MCD itu di aplikasinya. Nah, sistem CRM yang diterapkan pada aplikasi McDonald adalah mencatat seluruh transaksi pembelian pelanggan, memberikan penawaran atau reward ke pelanggan melalui analisis data yang disimpan aplikasi McDonald. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajratul Komaria. Di sini saya akan menjelaskan suatu brand yaitu McDonald. Cara McDonald meningkatkan awareness ialah dengan memanfaatkan sosial media. Seperti contoh, McDonald memiliki akun Twitter dan akun Instagram. Adapun strategi targeting pemasaran McDonald itu contohnya di McDonald Jepang. McDonald Jepang memperkenalkan kolaborasi dengan One Piece melalui menu burger ayamnya. Selain itu ada juga kampanye di Twitter dan berbagai jenis promosi menarik lainnya yang telah direncanakan oleh McDonald. McDonald selalu mencari cara kreatif untuk menghadiri pengalaman unik bagi pelanggannya, dan kolaborasi ini merupakan salah satu bentuk inovasi dalam menciptakan menu yang menarik dan mengikuti tren terkini. Pemilihan One Piece sebagai model McDonald di Jepang didasari dengan kepopuleran pecinta anime atau yang sering disebut sebagai wibu. Dapat dilihat dari gambar tersebut, McDonald juga mengalami komentar hal yang negatif, dan McDonald menanggapinya lewat akun McDonald membuka pintu komentar dan pertanyaan kepada masyarakat. McDonald juga mengalami komentar yang tidak mengenakan, tapi menurut saya McDonald sudah berusaha membuat pelanggannya merasa senang. Pasalnya, ketika McDonald mengalami komentar yang tidak mengenakan, dia merespon dan langsung mengeksekusinya dengan cara memberikan pelanggan platform yang berisi nama, alamat, nomor telepon, email, lokasi McDonald, tipe pemasaran seperti contohnya Gojek, GoFood, dan lain sebagainya. Tanggal dan waktu pembelian, nomor pemesanan, menanyakan kronologi kejadian, dan meminta bukti yaitu foto produk yang cacat itu supaya bisa diproses dengan cepat.
Itu menurut saya McDonald sudah bertanggung jawab atas beberapa komplain yang ada di Twitter. Bagi customer yang mengomentari hal negatif atau mengalami komplain, McDonald menanggapinya dengan melalui DM. Selanjutnya, loyalty program yang ada di McDonald. Contohnya My Reward merupakan program loyalty yang disediakan oleh McDonald untuk para konsumen dengan cara yang mudah, yaitu hanya dengan mengumpulkan poin saja. Setiap pembelian McDonald, baik itu melalui makan di tempat, drive-thru, dan McD delivery. Untuk para pengguna program My Reward di aplikasi McDonald, konsumen akan mendapatkan bonus 10 koin atau poin ketika scan kartu My Reward untuk pertama kali. Aplikasi ini dengan mudah dapat diunduh baik melalui Google Play untuk ponsel Android maupun App Store untuk ponsel dengan operating system iOS, dan hanya membutuhkan alamat email aktif untuk mendaftar tanpa perlu data diri lainnya seperti KTP, KK, ataupun data privasi lainnya, sehingga konsumen tidak perlu khawatir akan penyebaran data privasi yang tidak bertanggung jawab. Hal yang dilakukan oleh McDonald untuk memberikan nilai tambah atau value barang ialah penerapan CRM di McDonald. Penerapan CRM di McDonald ini fokus pada penggunaan informasi tentang pelanggan untuk membuat strategi yang mengembangkan dan menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Sistem ini dikembangkan oleh McDonald dengan customer service. Melalui layanan ini, setiap order akan dicatat, kemudian ditransmisi di gerai. Pesanan diproses hingga transaksi pembayaran. Selain itu, McDonald memiliki beberapa aspek untuk meningkatkan loyalitas pelanggan melalui penjualan, layanan pelanggan, dan juga pemasaran. Adapun sistem CRM yang diterapkan pada aplikasi McDonald adalah: yang pertama, mencatat seluruh transaksi pembelian pelanggan. Yang kedua, memberikan penawaran atau reward ke pelanggan melalui analisis data yang disimpan aplikasi McDonald. Yang ketiga, menyinkronkan seluruh penjualan yang dilakukan dengan aplikasi melalui sistem POS atau Point of Sale restoran. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Kainana. Di sini saya akan menjawab butiran-butiran soal UAS dari mata kuliah e-bisnis. Soal yang pertama, saya menggunakan 2 gambar dari konten postingan di Instagram MCD Indonesia. Konten yang pertama, saya menggunakan ini merupakan foto karena maraknya sekarang film ngetren banget, film flash. MCD memanfaatkan hal tersebut untuk mempromosikan brandnya dan membangun hubungan secara emosional dengan pelanggan. Lalu yang kedua, yakni ada konten postingan tentang workshop read aloud atau membaca nyaring bersama anak-anak dari pelanggan MCD. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki menunjukkan hubungan yang baik sehingga para pelanggan pun akan memiliki rasa emosional terhadap brand tersebut. Lalu pertanyaan yang kedua, yakni saya akan menyontohkan yang pertama, yakni menu BTS Meal yang sangat booming pada tahun 2021 lalu, akhir 2021 lalu. MCD melakukan strategi targeting pemasaran pada ARMY yang merupakan fans dari boy group Korea BTS. ARMY sendiri merupakan fandom yang cukup besar yang terdiri dari sekitar 18 juta orang. Para ARMY tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia sendiri.
Pemilihan BTS tentunya sebagai model MCD didasari dengan kepopuleran boyband tersebut yang terdiri dari 7 pemuda. Penggemarnya yang sangat banyak sangat antusias dengan hadirnya BTS Mini ini. Saat itu hampir semua gerai MCD di Indonesia dipenuhi dengan antrean ojek online yang mengular untuk membeli paket makanan berisikan nugget ayam, kentang goreng, dan minuman bersoda ini. Lalu yang kedua yakni menu Happy Meal. Menu ini ditargetkan untuk anak-anak. Tentunya kan karena MCD sudah dikenal sebagai restoran keluarga, mereka memulai dengan memberikan menu untuk anak-anak yakni Happy Meal yang berisikan paket makanan serta mainan, sehingga antusias pun lebih tinggi dan menyatu dengan image mereka sebagai restoran keluarga. Lalu yang soal nomor 3 yakni bagaimana MCD menanggapi komen negatif atau komplain dari para pelanggan. Yang pertama, saya melakukan analisis di akun Instagram mereka bahwa ada beberapa komen seperti kayak user Susan ini sedih banget beli McFlurry matcha tapi isinya nggak full, mana kayak bekas, gimana ini. Nah, setiap ada komen, saya melihat bahwa MCD selalu membalas dan menanggapi dengan cara meminta maaf, lalu meminta agar para pelanggan yang komplain ini untuk DM mereka, direct message secara langsung untuk kronologi, dan mereka akan disuruh untuk mengisi form. Lalu biasanya ada beberapa MCD akan menggantikan dengan produk baru. Nah, kegiatan ini merupakan MCD menyebut tindakan tadi adalah recovery complaint. Kegiatan menelpon, mendatangi, dan memberi produk yang benar dan hadiah kepada pelanggan yang komplain. Ini merupakan hal yang sudah ada di SOP Standard Operating Procedure MCD. Tidak hanya itu, saya juga menemukan beberapa komen di Twitter dengan beberapa pelanggan yang langsung mention kepada akun MCD. Sama seperti itu juga, MCD tetap menanggapi, meminta maaf, dan akan meminta mereka untuk DM secara langsung agar digantikan dengan menu baru atau mengisi form. Saya juga tidak tahu apakah semua akan diganti, tapi kebanyakan kalau memang terbukti komplain itu benar, maka akan digantikan dengan produk baru. Meskipun ada beberapa yang tidak menginginkan produk baru tersebut, tetapi mereka hanya ingin MCD berubah atau tidak mengulangi kesalahan mereka dalam melayani orderan dari para pelanggan. Lalu untuk soal nomor 4, yakni loyalty program dari MCD. MCD sendiri memiliki aplikasi MyMCD dan di situ ada MyM Rewards yang merupakan program loyalty yang disediakan oleh McDonald's untuk para konsumen dengan cara yang mudah, yaitu dengan mengumpulkan poin untuk setiap pembelian McDonald's minimal Rp10.000. Mereka akan mendapatkan poin baik melalui pesanan di tempat, drive-thru, dan McDelivery. Setiap pembelian Rp10.000 tadi, konsumen akan mendapatkan 1 poin, yang mana jika poin tersebut terkumpul akan dengan mudah ditukar dengan produk McDonald's pilihan mulai dari dessert hingga makanan utama seperti Big Mac maupun McNuggets secara gratis atau dalam nominal tertentu yang lebih murah, yaitu value chain yang telah dilakukan oleh MCD untuk mengembangkan produk atau brand mereka. Ada 5 poin utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama yakni ada inbound logistik dalam negeri. MCD memiliki pemasok tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Perusahaan membeli sayuran mentah dan berbagai bahan dengan berkualitas tinggi dari supplier yang ada di dalam negeri itu sendiri, dari pemasok tetap. Lalu ada outbound logistik. MCD berhasil mencapai puncak
berkat makanan berkualitas tinggi dan layanan berkualitas tinggi. Mereka melakukan ini sambil memastikan lingkungan yang ramah, yang bersih, dan juga bernilai tinggi. Seluruh perusahaan bersama dengan karyawan, pemasok, dan waralaba bekerja untuk menyajikan pilihan makanan dengan susunan seimbang yang memungkinkan pelanggan mengakses informasi nutrisi yang tepat. Akibatnya, mereka dapat dengan mudah membuat keputusan yang tepat. Lalu ada marketing. MCD selalu memastikan kampanye iklan yang ekstensif bersama dengan liputan media, biasanya mencakup televisi, surat kabar, radio, dan media sosial lainnya. MCD sebagian besar menggunakan papan nama dan papan reklam, belum lagi partisipasi perusahaan dalam berbagai acara sosial, seperti acara sosial yang tadi, di postingan seperti workshop untuk anak-anak, dan lain-lain. Lalu, contohnya seperti dengan terkait jawaban soal nomor 2 tadi, marketing mereka tidak main-main. Mereka menggandeng BTS sebagai partner dalam mempromosikan produk mereka dengan menyajikan produk BTS Meal yang sangat booming pada waktu itu. Lalu yang poin keempat ada service, pelayanan. Selain kualitas makanannya yang luar biasa, MCD menawarkan beberapa layanan tambahan yang menjadikan salah satu perusahaan makanan terbesar sepanjang masa. Beberapa layanan tambahan seperti adanya WiFi, gift card, dan play place untuk anak-anak. Lalu poin kelima yakni operation. MCD telah mengubah total konsep dapur tradisional mereka. Beberapa alat dasar yang ada di dapur mereka seperti ada panggangan besar, penggorengan, dressing station, beverage machine, counters, dan lain-lain. Soal yang terakhir yakni mengenai penerapan CRM pada brand MCD McDonald's. Penerapan CRM di MCD fokus pada penggunaan informasi tentang pelanggan untuk membuat strategi yang mengembangkan dan menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Sistem ini dikembangkan oleh MCD dengan customer service via telepon. Melalui layanan ini, setiap order akan dicatat, kemudian ditransmisi ke gerai. Pesanan diproses hingga transaksi pembayaran. Selain itu, MCD memiliki beberapa aspek untuk meningkatkan loyalitas pelanggan melalui penjualan, layanan pelanggan, dan juga pemasaran. MCD menjangkau pelanggan dengan cara customer oriented, yaitu bisa mengerti apa demand dari sisi mereka dengan komunikasi yang baik antara MCD dengan pelanggan. CRM yang diterapkan pada aplikasi MCD adalah mencatat seluruh transaksi tadi, pembelian pelanggan, memberikan penawaran atau reward kepada pelanggan melalui analisis data yang disimpan di aplikasi MCD. Semua layanan CRM tersebut telah terintegrasi pada website MCD. Untuk di Indonesia, websitenya yaitu di mcdonalds.co.id. Saat pelanggan mengunjungi website tersebut, maka akan dipermudah untuk melakukan order, mencari info terkait menu atau terkait MCD itu sendiri, maupun customer service. Bahkan kita bisa terarah secara langsung jika kita ingin menginstal aplikasi MCD atau ingin mencari lowongan pekerjaan pun kita bisa mencari info di website tersebut, sehingga mempermudah para pelanggan untuk pemilihan menu dari rekomendasi yang telah disediakan. Mereka juga melihat ada menu promo apa sih hari ini. Mereka bisa melihat di halaman tersebut. Biasanya kan direkomendasikan ada promo apa untuk menu hari ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.